Selamat datang di channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga mau upload video pada jam 8 malam nanti. Kami analisa satu emiten yang berhasil membalikkan low rugi menjadi laba di kuartal 3 ini. Dan di video ini saya cuma analisa beberapa saham di satu sektor yang kembali diakumulasi BlackRock. Bagaimana potensi saham-saham ini ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisis saham terbaru kan diupload setiap harinya. Sebelum saya mulai analisa, kita baca dulu satu artikel berita dengan judul saham-saham nikel yang masih diborong BlackRock. Jadi kita baca sekilas artikel pemberitaan ini. BlackRock, firma investasi terbesar dunia, memborong sejumlah saham emiten tambang nikel seperti Antam, Inco, dan UNTR. Jadi kita baca sekilas saja artikel pemberitaan ini. Bloomberg juga merekam aksi borong BlackRock di sejumlah emiten tambang nikel Indonesia sepanjang perdagangan bulan ini. Jadi bulan November ini BlackRock terpantau mulai kembali akumulasi saham Antam, Inco, dan UNTR. Untuk UNTR di video ini saya tidak akan bahas karena kemarin baru saya analisa pada hari Jumat malam kemarin. Dan jika kita baca lebih lanjut, selain akumulasi Antam, Inco, dan UNTR, ternyata BlackRock malah melepas atau mengurangi kepemilikan saham MDKA. Jadi 3 saham diakumulasi di bulan November, sedangkan MDKA malah dilepas sebagian. Dan jika kita baca di sini, perbankan investasi asal Amerika Serikat JP Morgan baru-baru ini malah menaikkan rating MDKA menjadi overweight dari sebelumnya netral. Dan meskipun menaikkan rating MDKA langsung 2 peringkat menjadi overweight, JP Morgan tidak mengubah urutan saham nikel favorit mereka. Yaitu JP Morgan tetap mengunggulkan untuk Inco jadi urutan pertama, kedua Antam, MDKA yang ketiga. Masing-masing dengan targetnya untuk Inco itu di 4030, Antam itu di sekitar 1490, sedangkan MDKA di sekitar 3270 untuk peringkat-peringkat yang direkomendasi JP Morgan. Dan jika kita lihat Antam sebelumnya sudah berhasil naik di atas garis EMA 50-150. Tapi memang pedagang hari Jumat turun lumayan dalam 5% lebih ke 1400. Jadi secara teknikal memang Antam saat ini sudah kurang oke. Sudah kembali reversal dari sebelumnya uptrend kembali downtrend. Dan sekarang sudah terkonfirmasi menembus garis EMA 150 yang saat sekitar 1495. Dan sekarang jika kita penurunannya tepat berada di support di 1400. Tapi jika kita lihat broker summary, asing malah masih masuk akumulasi pada penurunan hari Jumat kemarin. Dan hari Kamis juga pada saat turun asing juga masih masuk. Dan di broker summary jika kita perhatikan penurunan 5% lebih ini malah terpantau tidak ada distribusi walaupun memang tidak ada akumulasi. Jadi untuk Antam memang secara teknikal saya lihat sudah kurang oke karena sudah terkonfirmasi beri garis EMA 50-150. Tapi apabila teman-teman ingin coba spekulatif buy sama Antam minggu depan karena penurunan 5% lebih ini tidak ada distribusi, mungkin masih bisa coba tunggu di 1400. Apabila nanti hari Senin Antam terpantau masih bisa bertahan di 1400, mungkin masih bisa coba spekulatif buy. Tapi ingat ini hanya spekulatif buy karena bisa saja setelah penurunan 3 hari sebelumnya Antam ada potensi untuk technical rebound. Jadi apabila technical rebound, teman-teman bisa jadikan target terdekat itu sekitar 1470 sampai 1500 untuk target take profit. Apabila memang terpantau setelah bersih rebound, tetap kesulitan untuk naik di atas 1500. Untuk Inco, hari Kamis kemarin memang sempat saya analisa, sekarang saya update lagi. Karena memang jika kita perhatikan saat ini Inco masih mencoba untuk naik di atas 3800. Jadi walaupun hari Jumat juga masih tak bertahan di 3800, tapi candle hari Jumat juga menurut saya masih belum bisa mengkonfirmasi bahwa 3800 terlewati. Karena candle juga tidak begitu oke, doji, dan sempat ada shadow ke bawah lumayan panjang ke sekitar 3750. Tapi minimal saat ini Inco masih berada di sekitar zona 3750 sampai 3800. Dan jika kita lihat broker summary untuk Inco, terpantau 3 hari terakhir asing sudah mulai masuk akumulasi walaupun memang jumlahnya tidak sebesar distribusi yang telah dilakukan dalam beberapa minggu terakhir. Dan di broker summary jika kita lihat kenaikan hari Jumat kemarin ini terpantau masih ada akumulasi. Jadi untuk Inco seperti trading plan sebelumnya, apabila mau entry mungkin masih bisa coba pantau tapi konfirmasi dulu apakah Inco bisa bertahan di 3800 minggu depan. Jadi apabila terbentuk candle hijau dan berada di atas 3800 menurut saya Inco masih menarik untuk kita entry dan swing
dengan target jangka pendek di garis EMA 50 di 3.920 sampai 4.000 untuk target swingnya. Dan sebaiknya jangan entry apabila Inco ternyata minggu depan gagal bertahan di 3.800. Jadi jika terpantau Inco hari Senin kembali turun ke 3.800 atau malah terbentuk candle merah, sebaiknya jangan entry dulu. Kan secara teknikal masih akan sideways, masih ada potensi untuk kembali turun menuju 3.680. Sekarang untuk MDK, cara teknikal juga sebenarnya masih belum oke. Bisa kita perhatikan di sini. Secara trend juga masih bergerak sangat downtrend. Hari Jumat juga masih lanjut turun 3% lebih ke 2100. Jadi secara teknikal 2200 yang sebelum menjadi support saat ini sebenarnya sudah bisa kita konfirmasi break karena candle hari Jumat lumayan solid. Sekarang saat ini bisa kita perhatikan support terdekat berikutnya itu ada sekitar 2080. Sedangkan support psikologisnya ada di 2000. Dan cara trend bisa kita lihat setelah MDK turun bawah kedua garis EMA, trennya sangat downtrend, langsung turun menembus harga 2280 sampai 2300, itu masih lanjut turun untuk sampai saat ini. Dari data broker summary pun bisa kita lihat asing masih terus keluar dengan jumlah lumayan besar dalam beberapa minggu terakhir, dan dari sini juga bisa kita perhatikan ini masih ada distribusi besar pada penurunan hari Jumat. Dari data yang kita dapat karena masih terus ada distribusi, saya lihat MDK minggu depan masih ada potensi untuk lanjut turun mengetes 2080 dan masih ada potensi besar untuk menembus support ini menuju support psikologisnya di harga 2000. Jadi apabila teman-teman ingin coba entry sama MDK karena menganggap saat ini sudah turun lumayan dalam, saya bisa coba wait and see di sekitar harga 2000 untuk lebih amannya. Jadi walaupun saat ini ada support terdekat di 2080 yang sebelum juga sempat menahan penurunan dari saham MDK, tapi jika terpantau belum ada akumulasi, bisa saja hanya technical rebound sementara. Seperti di sini juga bisa kita lihat, sempat turun mengatas 2200 yang sebelum juga merupakan support, memang berhasil rebound. Tapi ini bisa kita lihat hanya rebound sementara, mencoba naik di atas resisten, mencoba break, gagal, dan masih melanjutkan low. Jadi di sini juga sama, walaupun masih berupa support, ada potensi untuk technical rebound, tapi bisa saja hanya technical rebound sementara. Jadi apabila teman-teman lihat minggu depan MDK bisa bertanda rebound dari 2080, teman-teman ingin coba spekulatif buy sebenarnya memang masih bisa, tapi teman-teman harus pantau apakah kenaikan atau rebound ini ada akumulasi. Jika terpantau tidak ada akumulasi, teman-teman harus lebih disiplin, harus lebih waspada. Pertimbangkan untuk take profit apabila setelah berhasil rebound tetap gagal naik di atas 2150 sampai 2200. Selama belum ada potensi untuk terbentuk high low atau mulai sideways, maka secara teknikal MDK masih ada potensi untuk melanjutkan penurunan. Dan saya lihat masih ada potensi besar untuk break 2080 menuju support psikologisnya di harga 2000. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.